Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua yang para subscribernya BSTV. Dimanapun kalian berada, untuk kesempatan kali ini kita lagi bersama gue Zaki Navigasi Ryu, yang seperti biasa menjadi host dan menjadi pembawa acara untuk kesempatan kali ini. Dan kebetulan sekarang gue lagi temenin sama teman gue Aldi Oscar untuk kesempatan malam hari ini. Spesial kita bakal coba untuk nemenin kalian semuanya. Kebetulan kalian semuanya lagi pada sendiri, nggak ada temen atau mungkin nggak ada seseorang yang bisa membuat kalian merasa diberikan optimis, atau mungkin merasa maksudnya kalian lagi posisinya lagi sendirian, nggak ada teman atau kayaknya. Mudah-mudahan kita berdua ini bisa jadi teman buat kalian semua ya. Dan tanpa kurang satu apapun buat kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam melindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadirnya kita mudah-mudahan bisa jadi teman baik buat kalian semuanya. And then jangan lupa sebelum kalian semuanya menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa dukung kami di Instagram juga ya, follow Instagramnya BSTV, @BSTV_Kuningan, di Facebooknya BSTV channel Kuningan, terus di WhatsAppnya di 0897788286, terus YouTube officialnya juga BSTV official kayak gitu ya. Spesial untuk di malam hari ini, gue bakal coba untuk mengangkat sebuah tragedi atau mungkin sebuah kisah kayak gitu. Ya kisahnya nggak juga bakal jauh tentang kisah tentang bucin kayak gitu. Ya. Sementara mungkin di antara kalian semuanya ada yang mungkin merasa kalian semuanya ada yang lagi disakitin atau lagi tersakitin, atau mungkin lagi ngejar sesuatu, atau mungkin gue lagi berusaha nih kak buat nembak seseorang gitu kan, tapi gue nggak punya mental, nggak punya keberanian kayak gimana kayak gitu ya. Kalian semuanya bisa ya untuk curhatin kalian masalah-masalah kalian semuanya di acara khusus nanti ya. Bakal ada acara khusus nanti, kita bakal bikin jadwal acara untuk tanya jawab kayak gitu, tapi secara secara live ya, insyaallah secara live on the air kayak gitu ya. Dan pasti kontak personnya nanti kita bakal pakai kontak person yang seperti biasa ya, di kontak person WhatsApp kayak gitu. Oke. Dan untuk di malam hari ini gue bakal coba untuk mengupas tentang kisah gitu. Mungkin di antara kalian semuanya ada yang pernah disakitin. Nggak beda jauh yang namanya percintaan itu, nggak beda jauh dari yang namanya disakitin kayak gitu. Dan meskipun kita mencoba untuk membahagiakan target kita, pasangan kita kayak gitu, tapi kita tetap aja nggak bakal lepas dari kesalahan, karena kita juga manusiawi kayak gitu. Bener nggak? Bener. Kita juga manusiawi kayak gitu. Seorang laki-laki ingin membahagiakan cowoknya lagi ceweknya, ya, pasangannya gitu. Jadi pedang lawan pedang loh. Jadi seorang laki-laki itu bercita-cita untuk membahagiakan pasangannya atau perempuannya gitu, wanitanya kayak gitu. Dan wanitanya juga sebaliknya, berusaha untuk mati-matian membahagiakan cowoknya kayak gitu. Tapi yang namanya percintaan itu tidak lepas dari yang namanya masalah. Seharmonis-harmonisnya kalian dalam sebuah hubungan, seromantis-romantisnya kalian gitu kan, sama pacar-pacar kalian atau sama pasangan-pasangan kalian, yang namanya masalah itu pasti bakal terus mengejar. Karena ya namanya makhluk hidup gitu, nggak lepas dari yang namanya masalah. Bener gak? Mau kita upayakan, mau kita usahakan dengan semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti perasaan seseorang, tetap aja, karena manusia gitu kan, kadang-kadang suka keceletot, kadang-kadang lidah kan nggak bertulang gitu. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu yang menurut kita itu nggak bikin, ini kata-kata mungkin nggak bakal bikin sakit hati ya, nggak bakal, tanpa kita sadari kita ternyata menyakiti perasaannya gitu. Apalagi yang namanya perempuan itu sensitif, terus dia juga nggak berani ngungkapin sendiri gitu. Pasti kalau ada salah atau apapun, dia lebih milih diem dan curhat ke orang lain, diem ke pasangannya sendiri. Ya diem nyari tempat yang parahnya itu kayak gitu. Kadang-kadang dia punya masalah sama kita gitu kan, dia tuh punya masalah sama kita karena kesalahan kita sendiri gitu.
tapi dia mencurhatkannya gitu dan berbaginya itu dengan orang lain gitu kan. Nah ini yang akan berdampak buat kalian itu yang akan berdampak pada hubungan kalian itu menjadi rusak kayak gitu. Iya sih, kalian menjaga gitu kan, menjaga keharmonisan, menjaga rahasia masing-masing kayak gitu. Sekarang posisikannya seperti ini, umpama kalian udah menikah nih ya, udah menikah gitu kan. Apakah kalian bakal mencari tempat untuk kalian bersandar selain suami kalian, selain istri kalian? Kan gak mungkin gitu kan. Pasti kalian kalau punya ada masalah gitu kan, ada masalah, pasti seharusnya kalian mencurhatkannya itu kepada pasangan kita sendiri gitu. Entah itu sama istri kalian atau mungkin sama suami kalian kayak gitu ya. Kalau seorang wanita pasti curhat sama suaminya, kalau seorang suami ya pasti curhat sama istrinya kayak gitu ya. Untuk mencari tempat lain atau mungkin tempat sandaran yang lain kayak gitu, entah itu berupa chat atau mungkin berupa obrolan dalam suatu aplikasi media sosial. Ya ini mah cuman apa sih namanya, cuman temen doang gitu kan, cuman temen curhat doang gitu kan. Tapi kalau pesannya atau teksnya itu udah pakai emoji, apalagi pakai senyum-senyum, hehehehe, wkwk kayak gitu, itu udah jadi apa sih namanya? Bukan tempat curhat lah. Iya, pokoknya itu udah jadi tanda-tanda gitu, tanda-tanda akan datangnya perasaan gitu kan, seperti itu. Jadi memang untuk cara terbaiknya untuk menyikapi suatu hal yang mungkin kalian jalani seperti percintaan saat ini gitu kan. Walaupun sekarang kalian mungkin lagi dikecewain sama pasangan kalian, dikecewain kayak gitu sama pasangan kalian, sama pacar kalian kayak gitu, nggak ada salahnya. Dan ya memang kita dihususkannya kita nyari tempat itu kepada pasangan kita sendiri gitu, kepada ya apapun itu gitu, apapun itu masalahnya gitu. Yang kita cari jalan tengahnya aja deh. Kita udah capek nih, aku juga tahu kamu capek dengan masalah ini, aku juga sama loh capek gitu. Aku butuh kamu, kamu butuh aku, saling melengkapi kayak gitu. Jadi mari kita cari jalan tengahnya gitu. Jadi saling menurunkan egoisme masing-masing. Ya egoisme masing-masing, saling mengerti gitu satu sama lain. Saling mengertikan posisi gitu. Jadi nggak mesti harus bertentangan, bertegangan kayak gitu ya. Contoh ibarat, kalau gue ibaratin seperti tali ya, yang kalian sama-sama pegang gitu. Kalian tuh harus mencoba untuk menarik ulur. Ketika tarikan dari sebelah A, maka B harus bisa mengikuti gitu. Ketika B narik, A harus bisa mengikutinya. Jadi harus sama-sama gitu, harus balance gitu. Kalau antara A dan B saling menarik, itu akan terjadi keretakan, itu bakal terjadi putus kayak gitu. Kalau tali sama-sama ditarik gitu kan, apalagi itu tarikannya kenceng banget gitu kan, itu pasti bakal berdampak pada tali itu akan terputus gitu. Jadi dari pandangan itu aja kita udah mengerti gitu kan, bahwa yang namanya cinta itu harus bisa melengkapi, harus bisa saling mengerti kayak gitu. Sejauh ini lo pernah dikecewain kayak gimana sama seorang perempuan? Pernah Diselingkuhin? Tapi dia nggak ngaku. Pada faktanya udah ada bukti. Bukti udah ada. Udah jelas. Terlihat. Nyata. Detail. Tapi dia nggak ngaku. Tapi dia nggak mengakuinya. Ya. Bahkan nggak cuma sekali, beberapa kali. Nggak cuma sekali, beberapa kali. Itu buktinya berupa apa gitu? Berupa bentuk atau mungkin chatting atau mungkin lo sendiri lihat gitu secara kasat mata? Dari chatting. Pertama dulu. Dari chatting pertama. Terus lo ambil sikapnya gimana? Diem. Ya. Yang kedua ketemu langsung. Ya. Tanpa dia sadari saya di belakang dia. Oh gitu. Jadi tanpa disadari lo tuh ngebuntutin dia gitu. Ya. Dan itu terjadinya itu secara langsung, live gitu. Secara langsung. Lihat. Oh, gitu. Atau sendiri. Terus sikap lo pas di situ gimana? Ya bersikap dewasa aja.
Ya Gimana? udah diemin. Diamin? Mungkin dia ya kayak gitu juga ada alasannya kenapa kayak gitu, Mhm. makanya ya udah nggak apa-apa lah. Oh gitu. Terus di situ lo ngambil sikapnya langsung mutusin dia atau lo bicara baik-baik dulu atau kayak gimana dulu? Mungkin bisa jadi itu temannya atau gimana gitu. Lo sempet klarifikasi nggak itu siapanya gitu atau apanya gitu? Sempet nanya, sempet ini itu, tapi ya kayak gitu, dia cuma ngindar-ngindar. Dia cuma menghindar. Dia teman mana mungkin sih seorang cowok dijemput ceweknya ya tanpa ada perasaan. Oke. Bener kan? Sekarang cewek kalau main tanpa perasaan biasa aja kan. Mhm. Kayak gitu. Nah kalau cowok kalau main nggak ada perasaan nggak mungkin disamper kan, nggak Iya. mungkin dijemput gitu Iya. aja. Oh jadi di situ lo langsung lihat gitu secara kasat mata gitu. Oke. Tapi di situ lo nggak ngambil sikap untuk apa sih namanya ngelabrak gitu atau gimana? Buat apa ngambil orang kayak gitu? Barangkali lo terpancing emosi gitu terus tiba-tiba nyamperin cowoknya, lo tahu nggak gini bla 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 segala macam itu. Buat apa? Sekarang kita kayak gitu ribut masalah cewek kayak gitu. Apa sih untungnya? Oke. Tapi kalau gua ada di posisi lo gitu, gua bakal labrak tuh cowok, gua tarik gitu, gua dorongin ke empang gitu. Kayak gitu, ya enggak sih ya? Enggak, ya, jadi ya, pokoknya apa sih? Ya enggak ada salahnya juga sih kalau seandainya ini ada di posisi kalian, terus kalian nyari tahu dulu gitu ya. Karena memang dia mah udah tahu gitu kan dari chatting kayak gitu, terus dia ngelihat secara live, secara langsung, jadi dia udah tahu gitu kan bahwa si cowok itu ya memang adalah cowok yang sedang punya perasaan gitu kan, seperti itu yang ngejemput atau gimana itu, ngejemput si ceweknya gitu ya, Dan dibawa ke rumah temennya. dibawa ke rumah temennya kayak gitu. Ada fotonya, udah ada screenshotannya, tapi dia nggak ngaku bahwa itu dia. Padahal kan secara kasat mata saya pacarnya, pasti tahu lah kayak gimana fashion bajunya, gimana bentukannya, gitu kan. Oke. Jadi intinya lo udah tahu gitu sebenarnya gitu kan. Dan itu udah ngejalanin itu udah lama, Udah lama. tapi saya cuma diem doang. Oke. Bukannya apa-apa, saya diem bukan karena nggak tahu apa-apa, tapi cuma pengen ngerubah dia tuh kayak gimana ya. Cobalah berubah lah, jangan kayak gitu. Usia dia kan udah cukup dewasa lah kayak gitu. Oke. Berarti ini kejadiannya itu sama perempuan atau pacar lo yang keberapa gitu? Mantan, berarti udah jadi mantan sekarang ya? Jadi Udah jadi mantan sekarang. Oh ini posisinya ini mantan yang mana gitu? Yang kemarin apa yang kemarin lalu apa yang mana? kemarin Yang kemarin. Oh mantan yang kemarin. Itu pacarannya udah berapa lama? udah mau 2 tahun, Udah mau 2 tahun. udah dikenalin sama orang tua udah setuju. Nah, orang tua dia udah anggap kayak anak sendiri. Orang tua saya sama, kayak dia anak sendiri lah. Jadi orang tua kalian sebenarnya udah gak neko-neko gitu ya? Orang tua kalian udah gak neko-neko, jadi udah sama-sama tuh setuju gitu kan. Tapi karena masalah jadi harus kandas gitu. Iya. Satu dia buru-buru pengen dilamar. Kan satu waktu kemarin kan ada Covid kan. Kerjaan kan ditunda. Jadi nggak bisa kerja. Jadi harus ngertiin lah. Oke. Sekarang gue tanya, umur lo berapa tahun sekarang? Sekarang 20. Sekarang 20. Umur lo sekarang 20. Terus ngejalanin hubungan sama yang kemarin itu 2 tahun. Hampir mau 2 tahun ya? Hampir mau 2 bulan. tahun. Kurang 3 bulan kayak gitu. Terus apa? Kejadian putusnya itu udah lama apa baru-baru kemarin? Baru-baru kemarin. Bulan kemarin ada 3 bulan kemarin. Ada 3 bulan kemarin. 3 bulan kemarin. Iya. Oke, 3 bulan kemarin. Terus posisinya sekarang
gimana gitu? Apa masih kontekan sama dia atau gimana gitu? Kontak kan cuma sebatas silaturahmi lah, Kontekan hanya sebatas silaturahmi. nggak lebih. Berarti nganggapnya sekarang mah yang udah mah udah gitu. Udah nggak jadi apa ya, Kayak nggak jadi. sakit hati apa musuhan ini itu enggak. Oh gitu. Kita dulu saling suka, kita saling melengkapi, saling bahagia. Kenapa harus musuhan gitu? Kan sayang gitu kan. Mm-mm. Nggak lucu kan, dari tadinya dekat kemana-mana berdua, tahu-tahu kan musuhan, Mm-mm. malah ngejelekin kan. Oke. Jadi intinya gitu. Pada intinya kandas atau putusnya itu karena gara-gara accidental diputusin hubungan kalian itu karena masalah ada orang ketiga. Pasti ada. Ada orang ketiga. Nah, jadi buat kalian semuanya guys yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan, kalian jangan coba-coba untuk melakukan hal yang mungkin itu akan menyebabkan sebuah hubungan putus, ya. Adapun mungkin kalian ini contohnya ya, misalnya umpamanya kalian cowok ya, kebetulan kalian tuh banyak temen ceweknya gitu, padahal cuma temen gitu, cuma sebatas temen. Gak ada salahnya buat kalian itu untuk bicara dulu sama pacar kalian atau pasangan kalian gitu kan. Syukur-syukur kalian bisa kenalin ini temen aku, teman-teman semuanya temen gitu kan. Jadi ya kalau semuanya tuh belak-belakan aja gitu depan pacar kalian. Jadi maksudnya intinya ini biar nanti di kemudian hari kalian itu nggak dicurigain gitu. Jadi salah paham lah. Nggak jadi salah paham juga kayak gitu. Jadi ya buat kalian juga yang cewek sama gitu, kalau seandainya ketemu dengan cowok ya, dengan cowok itu banyak banget temen ceweknya kayak gitu. Kebalikannya ya, intinya kebalikannya kayak gitu. Yang jadi cowoknya itu ya harus bisa kenalin gitu kan. Oh ini teman-teman aku loh, ini kayak gitu. Tapi ada lebih baiknya juga nih, ada lebih baiknya juga buat kalian nih. Kalaupun memang kalian banyak nih, ini umpamanya cowok nih, banyak banget teman ceweknya, lebih baik kalian batasin gitu. Gak dibatasin sih kalau saya, udah langsung putus sama yang itu, udah fokus sama dia. Gitu. Tapi anehnya dia friendly ke orang lain. Oh. Dia sendiri yang bilang jangan ini, jangan itu, ya udah dilakuin kan. Tahu-tahu dia di belakang saya kayak gitu. Oke. Sampai dibela-belain pakai HP jadul. Cuma apa? Cuma buat dia, biar dia kagak gimana ya, nggak mikir salah paham atau apa. Oke. Mungkin kedengarannya seperti posesif ya. Kedengarannya mungkin seperti posesif, tapi ini untuk buat supaya pasangan kalian mengerti dan bisa mempercayai gitu. Ya. Tapi kalau seandainya kalian sekarang ini memang lagi dengerin nih ya, lagi dengerin kita ngobrol kayak gini, jadi ya ini saran bagi gua gitu. Coba untuk batasin gitu. Coba untuk batasin teman-teman kalian yang mungkin berlawanan jenis, seperti mungkin umpama lo cewek, nah lo harus batasin tuh teman-teman yang kebanyakannya cowok gitu ya. Ya mungkin harus 1, 2, 3 mah nggak apa-apa kayak gitu. Terus kebalikannya juga sama kayak gitu ya, harus dibatasin pergaulannya kayak gitu. Terus yang penting harus ada komunikasi itu dalam pacaran itu nomor 1. Komunikasi itu nomor 1. Pernah gue LDR sama seseorang gitu, LDR-nya itu udah 1 tahun gitu. Ceritanya LDR-nya itu udah 1 tahun, kita baik-baik aja, kita adem ayam aja, kita komunikasi lancar. Terus gue dapat musibah tuh, gue kecelakaan waktu itu, handphone retak mati gitu kan. Terus pada waktu itu juga mau beli handphone itu nggak kayak kita beli permen gitu kan. Jadi kita harus ngumpulin uang dulu, harus kerja dulu kayak gitu kan, mati-matian seperti itu. Dan nggak 1 hari 2 hari untuk ngumpulin uang untuk beli handphone tersebut itu kan. Gue butuh waktu 2 bulan kalau nggak salah. Dan di situ juga gue kontak pakai HP teman gitu. Ironisnya pas gue udah dapet HP gitu, dia udah punya cowok, dan gue teliti, gue deteksi dia punya monyet itu temen gue sendiri gitu, yang gue tempat pinjem HP itu gitu.
gue kan minjem HP tuh ke teman gitu buat ngecat cewek gue gitu. Ternyata dia chattingan di belakang gue. Di belakang lu ya? Iya, dia chattingan di belakang gue tanpa sepengetahuan gue. Pas gue selidiki ternyata dia udah dapat monyet. Gue cari monyetnya tuh. Gue cari monyetnya ternyata teman gue sendiri gitu kan monyetnya. Teman makan temen ya? Teman makan teman kayak gitu. Tapi gue di situ nggak ambil pusing sih, nggak ambil pusing, gue cuma minta tengahnya aja. Lo mau pilih gue apa dia gitu. Terus dia bilang gitu, maaf ya gini. Dia bilang maaf kayak gitu. Udah tahu. Udah. Gue stop gitu. Iya benar. Sebelum dia cerita langsung kan. Dia kan bilangnya maaf. Jadi gini ya sebenarnya aku tuh mau minta maaf dan udah pas dia bilang dan kayak gue udah stop gitu. Udah stop. Udah, gue udah tahu lo mau ngomong apa. Udah sekarang itu udah gak ada apa-apa lagi. Terus dia bilang bentar dulu belum selesai. Udah pokoknya gue udah tahu. Udah ada kata maaf soalnya. Udah ada kata maaf jadi gue udah ngambil pusing lah. Dia pasti mau mutusin gue karena gue paling pantang, paling ngeri denger kata putus gitu. Jadi lu yang mutusin gitu? Iya, gue yang mutusin duluan gitu. Nah gue kebalikannya. Kenapa? Dia yang mutusin kan. Dia yang selingkuh, dia yang mutusin. Oke. Jadi ya pokoknya itu kejadian yang bener-bener ya menimpa gue yang gak bakal pernah bisa gue lupain itu. Pastilah. Sampai kapanpun lah pokoknya kayak gitu. Terus pas endingnya anehnya gitu. Gue 3 tahun udah berlalu itu gue udah pacaran sama siapa aja tuh dari A sampai Z mungkin. Dia datang lagi tuh. Dia datang lagi, dia ngontek lagi gitu. Oh, dia menyesal gitu ya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Terus gue dengerin curhatan dia. Terus dia mencoba untuk mengulik kenangan waktu dulu. Mencoba untuk bilang gitu. Flashback. Gitu. Dia mengungkapkan katanya, tahu nggak katanya waktu itu tuh sebenarnya aku tuh nggak pengen mutusin aku. Terus aku bilang, iya aku tahu kamu tuh mau mutusin aku kan. Enggak, aku mau mutusin dia dan memilih AA. Terus itu gue nyesel. Anjing. Boy betina coy. Andai dulu A bisa dengerin omongan aku sampai selesai. Dia bilang gitu. Tapi kok tiba-tiba langsung mutusin aku sakit hati banget dan aku kecewa banget gitu. Padahal aku tuh memilih AA gitu daripada dia gitu. Jadi terus, gini ya, udah nyakitin tapi ngerasa paling disakitin. pokoknya ya gue di situ posisinya di situ ada rasa nyesel, nyesel sih ada gitu pastilah. Tapi di sisi lain gue mikir ya mudah-mudahan ini ada kesempatan kedua gitu dengan datangnya dia kembali kayak gitu. Terus gue bilang ya udah kalau kayak gitu mah kayak gimana kalau kita balikan lagi aja gini. Dia udah punya monyet gitu. Ya terus lu ngapain gitu kan datang lagi ke gua gitu cuma mau ngomong itu doang gitu kan. Gua bilang kayak gitu. Ya enggak, maksudnya kan sekarang kan memang aku lagi sendiri dan pacar aku lagi jauh gini. Udah bilang aja. Cewek yang enggak punya pendirian gitu kan, pelin-pelan kayak gitu. Berarti ya di situ gua udah ngambil sikap, gua enggak nyesel gitu. Mutusin dia kemarin gitu. Berarti malah bersyukur kan? Iya bersyukurnya sih ada kayak gitu. Terus buat kalian yang mungkin kebetulan posisinya lagi diputusin nih ya, barusan diputusin, kalian jangan sedih. Ya kalau misalnya kalian perempuan juga lagi diputusin, barusan diputusin atau kayak gimana itu, jangan dibawa pusing, jangan diambil pusing kayak gitu. Oke? Waktu lo masih panjang kayak gitu bro. Perjalanan lo masih jauh kayak gitu. Jadi buat apa gitu menangisi seseorang yang udah bikin kamu nangis? Benar. Kayak gitu. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya gitu. Lo nangisin tiap hari sampai berapa ember tuh air mata? Ya, sampai berapa ember tuh air mata kalau di liter kayak gitu. Jadi buat apa gitu kan? Mendingan kita nangisin dosa kayak gitu. Dosa kita udah berapa banyak gitu kan? Dosa sama orang tua, dosa sama saudara, dosa sama Tuhan gitu ya. Lo mikirnya lebih baik air mata lo gunain nangis buat minta pertolongan sama Allah, dekatkan jodoh gitu. Yang pasti, yang real, yang udah siap buat jadi imam kita, buat jadi istri kita kayak gitu. Buat jadi teman kita masuk surga kayak gitu. Daripada kita nangisin hal-hal yang mungkin sepele kayak gitu, nangisin yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya gitu kan.
drakor mulu gitu, nggak kelar-kelar kayak gitu. Hidupnya kebanyakan drama. Hidupnya kebanyakan drama gitu, makannya aja sinetron. Coba lihat aja. Pasti langsung. Iya, lu lihat tuh Misteri Ilahi gitu. Dijamin lu. Nangis. Takut mati. Takut. Seketika langsung ibadah langsung. Langsung dia malamnya tobatan nasuha, ya Allah. Tahajud minta ke yang atas. Bagus sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ya intinya gitu kan, intinya lo nggak mesti harus nangisin hal-hal yang sepele, hal-hal yang dibilang itu ya cuman setai kuku lah kayak gitu. Cinta ini sebenarnya pembodohan. Kenapa gue bilang cinta pembodohan? Ya bodoh aja gitu kan. Lu nggak jalanin cinta lu dengan serius kayak gitu, kalau akhirnya putus mau ngapain? Kan bodoh. Makanya kalau menjalani cinta atau ngejalanin cinta itu jangan terlalu mendalam pakai hati gitu. Cukup dalam genggaman aja. Seperti cinta itu nggak beda jauh seperti uang gitu. Uang dunia itu cukup kita pegang dalam genggaman aja, nggak usah pakai bawa ke hati gitu. Hati cukup tepatnya buat Tuhan, cuman untuk Allah gitu kan. Hati kita itu cukup dalam genggaman aja kayak gitu. Karena dalam Islam itu nggak boleh pacaran sebenarnya. Boleh. Dalam Islam itu nggak boleh pacaran, tapi ya karena kita manusiawi kayak gitu, jadi ya kita juga butuh kayak gitu ya. Jadi ya why not sebenarnya, kenapa enggak gitu kan, kayak gitu. Tapi ya harus sesuai aja, pacaran yang sehat aja kayak gitu. Oke. Terus buat kalian yang mungkin nanti kita bakal bikin jadwal nih. Bakal bikin jadwal hari-hari tertentu, kita bakal ngupas tuh tentang masalah cinta kayak gitu, tentang masalah perasaan, tentang masalah dilema. Jadi umpama nih acaranya hari Selasa, jadi nanti dari hari Senin kalian semuanya kirim tuh keluhan-keluhan kalian, atau kalian mau kirim puisi, kalian mau kirim teks berupa ungkapan buat seseorang kayak gimana. Kalau zaman dulu tuh namanya atensi radio kayak gitu. Kalau zaman sekarang ini udah digital kayak gitu, lo kasih lewat, kirim aja lewat WhatsApp kayak gitu, atau DM di IG kayak gitu ya, seperti itu. Jadi nanti hari Selasanya itu kita bakal on air gitu, kita bakal siarkan gitu kan. Nanti kita bakal mencoba untuk siaran langsung live kalau nanti fasilitas kita udah memadai. Karena kita masih belum memadai fasilitasnya, jadi kita untuk sementara ini kita off air dulu. Terus gue juga mau ingetin buat kalian semuanya, buat para pembisnis, sekali lagi gue pengen menekankan atau mengingatkan buat kalian semuanya, dimanapun kalian berada, khususnya daerah Kuningan, Ciawi, Gebang dan sekitarnya. Barangkali di antara kalian semuanya punya usaha, entah itu usaha sambilan, usaha kuliner, ataupun itu usaha apapun itu, ya kalian bisa memakai jasa kita untuk membuat suatu iklan promosi kayak gitu sampai pada target kayak gitu ya, sampai pada konsumen kayak gitu. Terus ya karena kita juga lagi mencoba untuk melakukan hal yang mungkin bersifatnya push atau menekan atau menaikkan rating viewers, likers sampai ke subscribers kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu, kita saling membantu aja kayak gitu. Mereka atau kalian butuh konsumen ya, butuh pelanggan, kita juga butuh viewers kayak gitu, butuh subscribers kayak gitu. Jadi kita saling menguntungkan gitu ya. Kalau untuk masalah durasi, sekali lagi kita udah terapkan ya di podcast barusan kayak gitu, podcast yang part 1 kayak gitu. Kalian bisa lihat di situ ya, bukan lihat, kalian bisa dengerin deh, karena di situ nggak ada gambarnya gitu, hanya berupa suara. Itu karena kita tuh tag-nya tuh waktu nge-tag-nya itu handphonenya error karena itu bitrate-nya gede banget kayak gitu ya. Jadi kalian bisa dengerin tuh materi-materinya di podcast di part 1 ya, kayak gitu bareng kru BSTV kayak gitu ya. Karena itu materi sangat penting banget, bisa kalian simak di situ ya. Oke, ada pesan-pesan nggak? Gak ada sih. Barangkali lu ada pesan atau kayak gimana? Ya buat mantan intinya,
buat mantan. Cobalah berubah, jangan kayak gitu terus. Bukannya di sini kecewa atau apa, cuma kasihan lah, umur udah segitu, harus lebih serius, lebih matang pikirannya, jangan kayak bocah. Oh gitu. Oke. Buat mantan yang kemarin gitu. Oke, itu pesan buat mantan yang kemarin kayak gitu. Kalau pesan gue sih buat siapa ya? Buat siapa ya? Gue gak punya pesan buat siapa lah kayak gitu. Buat bikin pesan buat yang kemarin aja udah gak penting gitu. Orangnya udah gak penting kalau menurut gue, jadi gue gak mesti harus bikin pesan gitu ya, karena gue udah gak mikirin dia lagi, karena gue udah nggak terpikirkan dia lagi kayak gitu, karena gue udah lupa juga kayak gitu. Oke. Terus buat kalian para audiens yang mungkin ingin gabung jadi tim share, kalian bisa kontak aja di nge-DM aja di IG sama di WhatsApp kayak gitu. Oke. 30 menit berlalu, udah nggak kerasa banget kebersamaan kita harus diakhiri sampai di sini. Thank you banget buat kalian semua yang sudah pada gabung dan sudah pada ikutin di bukan podcast ya, broadcast lah. Ya, cerita lah, kayak gitu, sharing ya, broadcast story kayak gitu. Thank you banget buat kalian semua yang sudah pada gabung dari tadi, dari awal sampai akhir sekarang ini. BSTV nggak ada apa-apanya tanpa kalian. Benar. BSTV cuma sebatas media dan wadah untuk mengekspresikan dan untuk menghibur kalian juga, khususnya kayak gitu ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya karena di akhir tahun insya Allah kita bakal bikin giveaway ya, berupa kaos yang keren ya. Desain yang kemarin gua desain itu terlalu rame katanya, jadi mungkin nanti ada perubahan desain ya. Kita bakal merubah desainnya, yang pasti desainnya lebih keren lagi dari sebelumnya kayak gitu. Tapi nggak terlalu rame. Kalau terlalu rame itu kelihatan norak gitu kan. Sekarang simple. Yang simple aja lah, yang simple yang bisa dibaca orang kayak gitu. Kalau zaman sekarang estetik. Iya, estetik. Kalau zaman sekarang kayak gitu. Jadi thank you banget buat kalian semua yang sudah pada ngikutin kita dari awal sampai akhir. Gua Zakina Mekaziriu dan Aldi Agustin alias Aldi Oscar. IG-nya apa IG-nya? Aldi Oscar. Aldi_Oscar. Lo bisa C-nya 2. Nah, lo bisa kepoin tuh. Oke, nanti kayak gitu. Siapa tahu jodoh kan. Jodoh mulu lu mah. Enggak bisa habis. Oke. Thanks for calling thanks for calling ya. Thanks for watching ya, karena enggak ada yang nelpon jadi enggak calling gitu. Thanks for watching and thanks for everything. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.